Di kaki perbukitan Blado, Kabupaten Batang, berdirilah sebuah desa dengan hamparan hijau dan semilir angin pegunungan yang menyejukkan jiwa. Inilah Desa Pesantren, sebuah desa yang bukan hanya menyimpan keindahan, tetapi juga menyatu dalam harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Dengan ketinggian antara 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah hampir 180 hektar, desa ini tumbuh menjadi ruang kehidupan yang produktif sekaligus penuh harapan. Desa Pesantren terhubung dari 3 arah utama, menjadikannya akses yang mudah dan terbuka terhadap perkembangan. Akses ini bukan hanya fisik, tapi juga membuka ruang kolaborasi dan peluang baru, baik untuk pertanian, ekonomi, maupun wisata. Pertanian adalah denyut kehidupan utama warga. Sejak pagi hingga senja, tangan-tangan terampil itu mengolah tanah dan menjaga tanaman dengan penuh ketekunan. Komoditas utama seperti padi, teh, dan kopi telah menjadi sumber penghidupan sekaligus warisan turun-temurun yang terus dijaga. Hamparan sawah yang menghijau, Desa Pesantren menunjukkan identitasnya sebagai desa agraris yang kuat. Padi menjadi komoditas utama yang ditanam oleh sebagian besar petani dengan sistem tanam tradisional yang masih terjaga nilai-nilainya. Proses dimulai sejak penanaman, perawatan dengan gotong royong, hingga panen yang menjadi momen kebersamaan warga. Kualitas beras dari desa ini dikenal baik karena ditanam di lahan subur pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang memberikan kelembapan dan suhu ideal bagi pertumbuhan padi. Pertanian padi tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tapi juga warisan yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Pesantren dari generasi ke generasi. Tak hanya dikenal sebagai desa penghasil padi, Desa Pesantren juga menyimpan potensi unggulan dari komoditas kopi. Ditanam di ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut, kopi dari desa ini memiliki karakter cita rasa yang khas dan aromatik. Tanaman kopi tumbuh subur di perkebunan yang asri, dirawat dengan penuh kesabaran. Hasil panen kemudian diolah dan disajikan di Catra Kopi, kafe milik Bumdes yang kini menjadi kebanggaan desa. Inilah Pak Farihin, salah satu tokoh penggerak kopi di Desa Pesantren. Dengan penuh ketelatenan, ia mengolah biji kopi hasil panen menjadi kopi siap seduh yang khas. Proses roasting yang dilakukannya bukan sekadar teknik, melainkan wujud kecintaan terhadap hasil bumi desa. Aroma kopi yang tercium dari tungkunya menjadi bukti bahwa dari desa kecil ini tumbuh cita rasa besar. Usaha Pak Farihin adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan semangat kerja keras mampu menciptakan potensi ekonomi baru yang membanggakan di Desa Pesantren. Di tengah produktivitas pertanian, hadir sebuah wajah modern desa, Catra Kopi. Dikelola oleh Bumdes, Catra Kopi adalah kafe khas desa yang menyajikan kopi lokal, aneka cemilan, dan makanan dengan suasana asri yang khas. Bukan sekedar tempat ngopi, Catra Kopi kini menjadi ikon desa, daya tarik utama dalam pengembangan desa agrowisata. Menariknya, di sekitar area Catra Kopi, pengunjung disuguhkan hamparan bunga matahari dan bunga pikok yang ditanam secara khusus sebagai bagian dari desa wisata. Kombinasi keindahan taman bunga dan sajian kopi desa menciptakan pengalaman yang menenangkan dan unik.
Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk rasa, tapi untuk merasakan kehangatan, keindahan, dan keaslian suasana desa pesantren yang otentik. Selain dikenal dengan kopi dan padinya, desa pesantren juga menyimpan potensi besar dalam pertanian sayuran hortikultura. Warga menanam berbagai jenis sayuran seperti bayam, pakcoy, cabai, hingga daun bawang di lahan terbuka. Hasil panennya tak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dipasarkan ke pasar tradisional. Tanah yang subur, udara yang sejuk, dan kerja keras membuat sayuran dari desa ini tumbuh segar dan alami. Potensi ini menjadi peluang besar dalam pengembangan ekonomi desa dan juga mendukung ketahanan pangan secara mandiri. Di lereng bukit desa pesantren terbentang sebuah lahan yang menjadi tempat riset bagi masa depan desa. Di sini dikembangkan budidaya buah-buahan seperti alpukat, matoa, dan kopi melalui kerjasama Universitas Negeri Semarang dengan kelompok tani setempat. Berbagai varietas baru diuji untuk menghasilkan tanaman unggul yang tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga memiliki nilai daya tarik wisata. Lahan ini dirancang bukan sekedar untuk penelitian, kedepannya ia akan menjadi bagian dari desa agrowisata. Desa pesantren adalah rumah, tempat nilai-nilai luhur tumbuh bersama alam. Dari ladang padi, kopi yang menghangatkan, bunga yang merekah, hingga warga yang tak kenal lelah, semuanya menyatu dalam satu tekad, membangun desa yang mandiri, lestari, dan membanggakan.